Sebelum ke karakteristik bahasa sastra, kita pahami dulu pengertian dari bahasa dan sastra. Pengertian bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrary atau berubah-ubah yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Lalu untuk pengertian sastra, sastra sendiri untuk pengertian yang lebih apa itu definisi sastra yang sebenarnya tidak ada, tapi bisa disimpulkan bahwa sastra itu merupakan suatu karya seni yang menggunakan bahasa sebagai medium atau media dalam penyampaian ide yang dapat berupa karya tulis maupun lisan. Lalu ada fungsi dari bahasa dan fungsi dari sastra. Fungsi bahasa terdiri dari tiga, yaitu fungsi ideatif atau bahasa digunakan untuk mengungkapkan realitas fisik dan biologis yang berkenaan dengan pengalaman manusia. Misalnya bahasa digunakan untuk melaporkan isi atau hasil observasi tentang kehidupan manusia. Lalu ada fungsi interpersonal yang digunakan untuk melakukan peran dalam menjalin hubungan antar manusia. Lalu yang ketiga ada fungsi tekstual. Bahasa sebagai atau digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi dalam bentuk teks. Untuk fungsi sastra sendiri banyak, bisa kita tahu sendiri. Fungsi sastra sebagai hiburan, sebagai media pembelajaran, lalu sebagai fungsi komunikatif atau media untuk menyampaikan suatu gagasan atau perasaan. Lalu fungsi sastra sendiri untuk mempengaruhi, mengajak atau mengkritik melalui pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah karya sastra. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik bahasa akan disampaikan oleh P.A. Karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa adalah ciri-ciri khas yang membedakan satu bahasa dengan bahasa lainnya. Bahasa memiliki karakter diantaranya dinamis, bahasa dapat berubah. Dinamis, bahasa dapat berubah seiring perkembangan zaman. Produktif, bahasa dapat digunakan secara tidak terbatas. Beragam, bahasa memiliki keberagaman yang berbeda dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Arbitrer, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat mutlak. Konvensional, bahasa merupakan kesepakatan bersama masyarakat pemakaiannya. Unik, bahasa memiliki sistem khas sehingga tidak harus ada dalam bahasa lain. Manusiawi, bahasa merupakan identitas penentunya. Selanjutnya karakteristik sastra. Saya di sini saya menjelaskan tentang karakteristik sastra. Sastra adalah karya tulis yang memiliki nilai estetika dan makna yang mendalam. Sastra dapat berupa puisi, prosa, drama, atau bentuk lainnya yang menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan, puisi, atau tulis. Ada beberapa sastra. Yang pertama adalah keindahan dan estetika. Sastra memiliki unsur keindahan dalam penggunaan bahasa. Hal ini bisa dilihat dari pemilihan kata yang indah, penggunaan metafora, simbol, dan kata. Dan struktur arsitektur dalam karya sastra. Keindahan dalam sastra bukan hanya terlihat pada bentuk atau gaya bahasa, tetapi juga pada bagaimana kata-kata tersebut dapat menyentuh perasaan pembaca atau pendengar. Yang kedua, imajinasi. Sastra memiliki kekuatan untuk membangun dunia baru yang penuh imajinasi. Imajinasi dalam sastra memungkinkan penulis untuk menciptakan karakter, tempat, dan situasi yang tidak terlalu ada dalam kenyataan. Ini adalah elemen yang membuat sastra dapat melalui batas-batas realitas dan memberikan kebebasan bagi pembaca untuk berimajinasi. Ketiga, kehidupan sosial dan kemanusiaan. Sastra sering mengangkat tema-tema sosial, budaya, dan kemanusiaan yang menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan menggunakan cerita, sastra mencerminkan perjuangan individu atau kelompok dalam menghadapi sosial dan ketidakadilan atau konflik kemanusiaan.
Yang keempat, universalitas. Sastra memiliki karakteristik yang bersifat universal, artinya karya sastra mampu menyentuh pembaca dari berbagai latar belakang budaya, sosial, dan geografis. Yang kelima, fiksi dan realitas. Sastra seringkali menciptakan hubungan antara fiksi dan realitas, meskipun karya sastra sering kali fiktif, cerita yang dibangun seringkali merefleksikan realitas sosial, psikologis, atau emosional manusia. Kadang ekspresi, emosi, dan pemikiran. Sastra adalah sarana bagi penulis untuk mengekspresikan perasaan, pemikiran, dan pandangan mereka terhadap dunia. Menulis sastra, penulis dapat berbicara tentang kegembiraan, kesedihan, kemajuan, atau kebiasaan mereka. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik bahasa sastra. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang khas dari sastra, yang dimana bahasa sastra tidak hanya menggunakan bahasa sehari-hari secara langsung, melainkan disusun dengan gaya yang indah, dan penuh rasa. Pilihan katanya cermat dengan memperhatikan keindahan bunyi, irama, dan makna. Tujuannya adalah untuk membangkitkan emosi dan imajinasi pembaca atau pendengar. Yang kedua yaitu alat untuk membungkus amanat dalam sebuah cipta sastra, yang dimana bahasa dalam karya sastra bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal, nilai kehidupan, ataupun pandangan pengarang secara tersirat maupun tersurat. Bahasa menjadi bungkus yang memperindah isi ataupun amanat yang disampaikan. Yang ketiga yaitu dinamis. Bahasa sastra bersifat fleksibel dan bisa berubah sesuai perkembangan zaman, yang dimana latar budaya serta gaya pengarang bahasa sastra dapat menyesuaikan dengan kualitas sosial dan kehidupan masyarakat. Hal ini membuat sastra tetap hidup dan relevan dari masa ke masa. Yang keempat, simbolik. Banyak tanda, rasa, atau peristiwa dalam sastra memiliki makna ganda ataupun melambangkan sesuatu yang lebih luas dari arti harfiahnya. Misalnya, bunga dalam puisi bisa melambangkan kecantikan, harapan, ataupun cinta. Bahasa simbolik ini memperkaya makna dan membuka ruang interpretasi. Yang kelima, konotatif. Bahasa sastra penuh dengan makna hias ataupun konotatif, tidak hanya menyampaikan arti tugas, tapi lebih pada arti yang tersirat, emosional, dan subjektif. Membaca harus menafsirkan maksud di balik kata-kata yang digunakan sehingga proses memahami sastra menjadi lebih mendalam. Selanjutnya, hubungan antara karakteristik bahasa dan karakteristik sastra. Ada 7 hubungan. Yang pertama yaitu bahasa sebagai medium sastra. Sastra bergantung sepenuhnya pada bahasa sebagai alat komunikasi. Misalnya, penggunaan bahasa yang sederhana bisa memberikan kesan realisme, sementara penggunaan bahasa yang kritis menciptakan keindahan yang mendalam. Yang kedua ada gaya bahasa dan kreativitas. Dalam sastra, penulis sering menggunakan gaya bahasa tertentu seperti metafora, simile, personifikasi, dan lain-lain. Karakteristik bahasa dan kreativitas ini untuk memperkaya pengalaman membaca, tetapi juga memperkuat tema dan pesan yang disampaikan dalam karya sastra tersebut. Yang ketiga yaitu ambiguitas dan makna. Sastra sering memanfaatkan ambiguitas dalam bahasa untuk menciptakan makna yang lebih dalam. Puisi, penulis menggunakan kata-kata yang bisa diinterpretasikan secara berbagai cara, yaitu memberikan ruang bagi pembaca untuk merenungkan dan menemukan makna yang berbeda sesuai dengan pengalaman pribadi mereka. Yang keempat ada struktur dan ritme. Struktur bahasa termasuk pemilihan kata dan susunannya dapat mempengaruhi ritme dan aliran sebuah karya sastra. Contohnya yaitu puisi, ritme dan rima memiliki dampak besar terhadap cara pembaca untuk merasakan dan memahami sisi tersebut. Yang kelima ada konotasi dan denotasi. Kata-kata dalam bahasa memiliki makna literal, yaitu denotatif, dan makna yang lebih luas atau secara emosional,
meluas bagi cerita yang diceritakan. Dan yang terakhir yaitu hubungan karakteristik bahasa dan sastra itu ada adaptasi dan evolusi. Bahasa dalam sastra dapat beradaptasi dan berevolusi seiring waktu. Nah, penulis seringkali terinspirasi oleh perubahan bahasa dan menciptakan inovasi baru dalam gaya penulis mereka yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan bahasa itu sendiri. Jadi, karakteristik dan bahasa itu saling melengkapi dan berubah satu sama lain.